Om Swastiastu, umat sedharma yang saya cintai. Jumpa kembali kita dengan saya, Pandita Empu Jaya Prema Ananda, atau yang sudah saya perkenalkan sebutan yang pendek dan mudah diingat, Empu Jaya Prema. Tayangan ini saya lakukan dari Pasraman Manikeni, rumah budaya di lereng Gunung Batu Karu, Bali. Tempat yang asri dan sejuk. Silahkan berkunjung ke tempat ini. Ketik Google Map dengan kata kunci Pasraman Manikeni dan akan dituntun menuju tempat dengan ketinggian 950 dpr atau di atas permukaan laut. Sorotan saya kali ini berkaitan dengan masalah agama, adat, dan budaya. Apakah umat sedharma sudah subscribe channel ini? Kalau belum, ayo like, share, dan subscribe sekarang juga, agar komunikasi kita lebih mudah tersambung. Kita juga bisa berkomunikasi lewat kolom komentar. Silahkan tulis komentar di channel ini. Umat sedharma yang saya muliakan, kali ini saya ingin menyoroti tentang masalah adanya postingan di media massa yang mempermasalahkan acara Mejaya-jaya yang dilakukan oleh pengurus Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat setelah selesai melakukan karya besar Mahasabha ke-12 di Jakarta. Mejaya-jaya itu adalah simbol pengesahan secara niskala bahwa sudah terbentuk pengurus yang baru dan siap melaksanakan tugasnya mengabdi kepada masyarakat. Tentu saja sekaligus memohon anugerah kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pengurus atau siapapun yang melakukan acara Mejaya-jaya ini mendapatkan restu dan bimbingan dari Tuhan dan juga dari para leluhur yang kita sucikan. Mejaya-jaya itu dilangsungkan di Pura Besakih pada hari suci Kuningan 20 November yang lalu. Nah, hari Mejaya-jaya itu yang banyak dipermasalahkan. Kenapa hari yang berada dalam rentang waktu yang disebut Wuncal Balung? Polemik ini sampai sekarang masih bertebaran di media sosial. Mereka yang mempermasalahkan itu menyebutkan Wuncal Balung atau Wuncal Walung adalah hari yang tidak baik untuk melakukan yatnya. Bahkan lebih ekstrim lagi disebutkan tidak boleh melakukan yatnya apapun. Ini yang mau saya soroti. Terlepas dari yang melakukan ritual itu adalah PHDI, itu hanyalah berkaitan saja. Bahkan saya cenderung menyebutkan yang mempermasalahkan itu sebenarnya bukan mau menyoroti Wuncal Balungnya, tetapi karena PHDI-nya. Mereka tidak suka PHDI hasil Mahasabha ini, sehingga apapun yang dilakukan pengurus PHDI hasil Mahasabha adalah salah. Jadi Wuncal Balung itu hanya dibawa-bawa saja sebagai dalih. Umat sedharma, Wuncal Walung ini sebenarnya rentang waktu yang bermasalah karena sumber sastranya tidak jelas di dalam kitab-kitab Hindu. Ini lebih masalah kepada tradisi turun-temurun, tradisi Gugon Tuon yang hanya selintas ada di dalam lontar-lontar.
Lalu penafsirannya dari sumber lontar itu tergantung siapa leluhur kita yang memulainya dulu. Lalu menyebarkan gugon tuwon itu kepada pratisentananya atau keturunannya. Jadi sesungguhnya belum ada pemahaman yang baku, dan ini menyebabkan terjadi kontroversial. Ada yang menyebutkan selama Uncal Balung tidak boleh ada upacara yadnya. Tetapi dalam kenyataannya ritual keagamaan atau yadnya tetap berlangsung. Bahkan rentang waktu Uncal Walung juga banyak ditafsirkan berbeda-beda. Oke, ada baiknya saya kutipkan di sini sebuah wejangan dari seorang sulingih yang berlatar belakang akademisi. Beliau kini sedang menempuh kandidat doktor atau S3 di Pasca Sarjana Kajian Budaya Universitas Udayana. Tentulah beliau sudah membuka banyak lontar. Bisakah beliau adalah Ida Pandita Empu Jaya Asita Yoga dari Banjar Laplap, Desa Penatih, Denpasar. Saya satu perguruan dengan beliau, meskipun guru nabenya berbeda. Beliau tergolong adik perguruan saya. Istilah kami di Pesemetonan, beliau berstatus rai saya. Dan beliau menyebut saya sebagai raka. Namun dalam ilmu agama dan budayanya tentu jauh di atas saya, yang tidak berlatar belakang akademisi. Yuk, kita simak dulu apa kata beliau tentang Uncal Walung. Uncal Walung peniki sampun ketah pisan ring masyarakat. Uncal punika artinya oncel utawi lepas. Walung punika walung tulang kekuatan. Jadi kekuatan hilang di saat Uncal Walung puniki. Ada dua teks kapan Uncal Walung punika. Uncal Walung ngawit saking Sugihan Tenten Budo Pon Sumsang sampai dengan Budo Krion Pang utawi Pegatuaan. Itu ada teks yang menyebutkan seperti ini. Wenten teks saneke menyebutkan ngawit saking penambahan Anggara Dulang ngantos Budo Krion Pang. Nah, yang mana benar, tapi ring masyarakat yang penambahan inilah yang banyak dipakai. Kenapa saat itu Tendados membuat upacara, kecuali upacara kelahiran, otonan, lubulanan, dados. Wenten sekali wawu Uncal Walung kekuatannya hilang karena Nabi, karena ring wuku dumulan nika wenten kala 3 ring redite semua anggara iki berturut-turut 3 kali kala 3, tapi dibalik nika wenten jaya juga. Jadi karena kalau 3 puniki adalah Buddha Galungan, Buddha Dumulan, Buddha Amangkurat, inilah yang menyebabkan kekuatan itu menjadi hilang. Nika satu. Kaping kalih, kalau kita lihat dari filsafat Samkhya, puniki Buddha Kriyon Dumulan ring Galungan, mengah ring Nabi Wastana, teks Wariga Gemat, udah teks Sundari Gamo, niki mengah Buddha Kriyon Dumulan ngarannya Galungan. Jadi Buddha Kriyon Buddha uripnya kaur 7, Kliwon Maya Tupatus uripnya 8, 7 ditambah 8 15, Dumulan 11, rumahnya ring Kajo, ring utara uripnya 4. Jadi 15 ditambah 4 adalah 19, 1 ditambah 9 10, dibulatkan dia 0, kekuatan padewasan kembali ke 0. Jadi saat ini, di saat Uncal Walung ini,
Kekuatan padewasan itu adalah kembali ke asalnya kendul. Jadi padewasan saat ini didispensasikan. Itu yang kedua yang menyebabkan Uncal Balung tendados ngalianan karya ageng malih. Yang terakhir, yang ketiga adalah kalau kita pikir dari logika, di saat galungan puniki banyak sekali harga relainan puniki. Kalau seandainya kita membuat upacara besar lagi, maka konsentrasi kita tidak akan bagus. Yang pernah di tiang wajen kalau tendiwang Eko Dasoludro pernah dilaksanakan pada saat Uncal Balung puniki. Jadi kenapa nika dados? Umat sedharma yang berbahagia, karena penjelasan beliau ini pada saat paruman para sulingih perguruan kami, tentu saja bahasa yang dipakai adalah bahasa Bali. Bagi umat yang berada di luar Bali yang mengikuti channel saya ini dan tidak begitu paham bahasa Bali, akan saya sarikan intinya. Yang pertama, sumber lontar tentang Uncal Walung itu sangat sedikit. Yang kedua, rentang waktunya juga ada perbedaan. Ada lontar yang menyebutkan pada saat Sugian, dan ada yang menyebutkan Uncal Walung dimulai pada saat penampahan Galungan. Adapun akhir Uncal Balung disebut-sebut pada Rabu Kliwon Wuku Pahang. Tidak ada dasar sastranya kenapa berakhirnya di sana. Yang ketiga, dan ini yang penting, wuku Dungulan itu memang penuh arti. Di wuku ini turun 3 buta atau 3 kala yang menggoda umat sebelum merayakan Galungan. Hari Minggu, Redite Dungulan, hari Senin, Soma Dungulan, dan hari Selasa, Anggara Dungulan. Semuanya kala. Karena itu disebut Sangkala Galungan, Sangkala Dungulan, dan Sangkala Amangkurat. Sebaliknya, 3 hari itu berturut-turut adalah jaya yang juga berurutan. Kala dan jaya ini adalah wewarang. Bertemunya kala dan jaya ini dimaknai sebagai marilah kita menghancurkan, membinasakan kala itu supaya menemukan jaya, menemukan kemenangan di hari Galungan, kemenangan Dharma melawan Adharma. Nah, pada hari Galungan itu jatuhnya Rabu Kliwon Wuku Dungulan. Rabu uripnya atau di Jawa disebut neptunya 7, Kliwon uripnya 8, dan Dungulan berada di utara dengan urip 4. Jadi 7 ditambah 8 ditambah 4 adalah 19. 19 ada angka 1 dan 9. Kalau ini dijumlahkan menjadi 10. Kita tahu angka tertinggi di dalam sastra Hindu adalah 9. Jadi kalau 10 itu berarti mulai dari awal 0 atau bisa 1. Bukankah di dalam kalender Saka yang sudah dimodifikasi di Bali, tahun baru adalah pada awal atau penanggal 1 Sasih ke-10, Sasih Kedasa. Jadi 9 adalah angka tertinggi, dan setelah itu kita kembali ke awal. Karena Uncal Balung berarti kekuatan yang hilang, atau bisa juga berarti kekuatan yang mulai dari awal, maka saat itu tidak baik untuk melakukan ritual atau yatnya, karena tidak punya kekuatan apapun. Itulah inti dari uraian Pandita Empu
Pujaya Asita. Pertanyaan sekarang adalah, kalau demikian halnya, kenapa Wuncal Walung terus bertambah sampai Wuku Pahang yang berjarak 35 hari setelah Galungan? Kenapa tidak berlaku hanya pada Wuku Dungulan saja? Ini yang belum terjawab, dan mungkin Pandita Pujaya Asita belum menemukan sumber lontarnya. Apalagi saya sama sekali belum menemukan di mana hal itu termuat. Namun Pandita Pujaya Asita menduga-duga ada leluhur kita di masa lalu yang ingin masyarakatnya atau umatnya jangan terlalu sibuk dengan yatnya saja setelah Hari Raya Galungan, menghemat waktu dan terutama menghemat biaya. Maklum, Hari Raya Galungan dirayakan dengan lebih banyak pesta pora yang menghabiskan biaya. Kalau yang dipahami sekarang ini adalah, terlepas dari penafsiran yang berbeda, bahwa ritual yatnya tidak boleh sampai Rabu Kliwon Pahang, maka itu dibantah oleh kenyataan yang ada. Hari Senin Wuku Kuningan, setelah Wuku Galungan, Wuku Dungulan berlalu, hanya 5 hari setelah Galungan, ada piodalan besar di berbagai pura. Hari itu disebut sebagai Hari Pemacekan Agung. Pura Dasar Buana Gel-Gel piodalan. Warga Pasek yang karena pemujaan kepada Empu Gana sudah dipindahkan ke Punduk Dawa dari Pura Dasar Gel-Gel, kini rame-rame ke Punduk Dawa. Di pedesaan juga banyak ada piodalan pada Hari Pemacekan Agung itu. Lalu pada Sabtu Wuku Kuningan, ya, itu yang dirayakan sebagai Tumpak Kuningan. Odalan di berbagai pura besar dan pura kecil bertebaran di Bali. Di Pura Sakenan, di Taman Pule Mas, dan di banyak tempat lagi, termasuk di Pura Cilincing, Jakarta Utara, ada piodalan. Kenapa itu boleh? Padahal Wuncal Walung, jika kita berpedoman itu berada dalam versi rentang waktu 35 hari. Kenapa semua yatnya itu tidak ada yang mencemooh? Dan kenapa menjaya-jaya di Pura Besakih tidak boleh dan dikecam banyak orang? Lalu kemudian setelah Tumpak Kuningan ada Anggar Kasih Medangsia 30 November yang lalu. Juga odalan di banyak tempat. Bahkan bukan saja dewa yatnya, ada resi yatnya di berbagai daerah. Ada munggah Sulingih di Gria Bongkase, ada munggah Bawati di Kubu Karangasem, dan banyak lagi. Juga di berbagai tempat ada Tawur Agung. Jadi segala yatnya, baik dewa yatnya, resi yatnya, buta yatnya, manusia yatnya, bahkan pitra yatnya, semua berlangsung dengan aman-aman saja. Tidak ada yang mempermasalahkannya. Dengan kenyataan ini, maka jelaslah Wuncal Walung bukan dilarang melakukan yatnya. Semua hari itu pada dasarnya baik-baik saja. Apalagi dalam pelajaran mencari hari baik yang disebut Wariga Dewasa, ada hal-hal yang bisa mengalah untuk mencapai kebaikan. Hari yang tidak baik pun bisa dijadikan baik dengan melakukan apa yang disebut dengan nubah dewasa. Nah, sekarang kembali kepada cemoohan atau protes sejumlah orang bahwa pengurus PHDI yang baru menjaya-jaya di Hari Kuningan adalah salah.
Dan itu dipersoalkan karena berkaitan dengan Wuncal Walung. Saya sarankan, hentikan polemik yang tidak bermanfaat ini. Polemik yang membodohi masyarakat. Bahwa PHDI hasil mahasabah ini tidak memuaskan banyak orang, saya setuju. Saya pun bertahun-tahun aktif di PHDI, tapi sudah keluar 5 tahun yang lalu. Tidak puas dengan hasil mahasabah yang sekarang. Banyak hal yang perlu dikritisi. Tetapi jangan kaitkan dengan Wuncal Walung. Kritik sejumlah orang terlalu melebar kemana-mana. Dan muatan politisnya sangat besar. Misalnya, menyebut PHDI hasil mahasabah ini tidak sah. Sudah demisioner. Kalau itu diterus-teruskan, ujungnya adalah Presiden Jokowi juga tidak sah. Karena Presiden Jokowi yang membuka mahasabah ini. Kita jangan terjebak kepada politik seperti ini. Begitu pula kritik yang gencar tentang menjaya-jaya di Hari Kuningan itu salah. Jangan-jangan ini justru mau membelokkan tradisi dan budaya Bali untuk tidak melihatnya pada hari-hari suci. Mereka berdalih melestarikan tradisi dan budaya Bali, tetapi justru mengecilkan arti menjaya-jaya pada hari yang suci menurut budaya Bali. Yuk, sahabat sedharma, kita kembali kepada masalah bagaimana melestarikan budaya dan agama sesuai dengan Dresta Bali. Dan mari kita kritisi PHDI di jalan yang benar. Jangan asal berbeda. Jangan asal membenci karena orangnya. Kritisi sesuai jalan agama. Rahayu, sampai jumpa. Damai di bumi ini. Om Santi, 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 Om.